الله وبركاته. إن الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه السالكين على منهجه القويم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله الملك العلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Jemaah rahimakumullah, dalam rangka mempersiapkan datangnya musim bulan Zulhijjah bagi mereka yang akan melaksanakan manasikul haji, rangkaian-rangkaian ibadah haji. Namun bagi kita yang tidak mendapatkan giliran, panggilan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka yang kita persiapkan bukan perbekalan menuju Mekah dan Madinah, tapi persiapan kita sebelum datangnya bulan Zulhijjah, musim haji bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Namun bagi kita yang tidak mendapatkan kesempatan dan panggilan, persiapan kita yaitu adalah dua. Satu, mempersiapkan datangnya hari raya Idul Adha. Yang kedua, mempersiapkan diri dalam rangka datangnya musim kurban. Maka dalam hal ini kita akan membicarakan hal-hal perihal bagaimana edukasi tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya perihal tentang bagaimana sikap seorang mukmin ketika datangnya bulan Zulhijjah. Dalam hal ini bagaimana perihal tentang ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama taujihkan hati, luruskan niat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga adab-adab etika di dalam majlis agar kita mendapatkan faidah dan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a
wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam istilah literatur ilmu fikih, kurban itu disebut dengan udhiyah. Bukan tanpa alasan penekanan dan penggunaan kalimat atau kata ini sebagai pemaknaan ibadah kurban. Karena sejatinya dalam gramatikal bahasa Arab ada yang disebut dengan asbabul wada', sebab-sebab historis kronologi latar belakang penggunaan sebuah bahasa. Di dalam Al-Quran ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab historis latar belakang yang mendasari turunnya Al-Quran, turunnya ayat. Di dalam hadis ada namanya asbabul wurud, sebab penyebab latar belakang historis lahirnya ucapan hadis Rasulullah, apa yang melatar belakanginya, apa penyebabnya, disebut dengan asbabul wurud. Kalau di dalam Al-Quran sebab-sebab turunnya ayat disebut dengan asbabun nuzul. Kalau kejadian hal peristiwa termasuk penggunaan kalimat, istilah ataupun kata disebut dengan asbabul wada'. Termasuk kenapa ibadah kurban diistilahkan di dalam kancah ilmu fikih ataupun syariah disebut dengan udhiyah. Al-udhiyah adalah salah satu lafaz yang makna ujungnya digunakan dengan tak marbutoh. Di dalam Al-Quran itu ada tak taknis, ada tak marbutoh. Kalau tak taknis itu tak yang kayak mangkok titiknya dua. Kalau sukun dibacanya pecah pakai angin, tabat. Nah, itu disebut dengan huruf hams. Faha syahu sakhsun sakat. Tak bila mana sukun ataupun mati, maka cara pembacaannya pecah hurufnya didorong dengan angin secara sifatul hurufnya. Tabat bukan pakai c, beda dengan vokalis lagu cinca, bukan cinta, cinca. Tabat disebut dengan tak taknis, ada tak marbutoh. Kok ada tak marbutoh Pak Ustadz? Perasaan di dalam metode apapun gak ada di dalam hijaiyah namanya tak marbutoh, hanya tak taknis saja. Diubek-ubek dari abaja, abata saja, hahong, gak ada namanya tak marbutoh. Kok itu bertebaran di Quran? Itulah namanya ilmu rosam Quran. Di dalam ejahan abjadiyahnya tidak ada abatasa, tidak ada yang namanya tak marbutoh, yang ada tak taknis saja. Kok tak marbutoh ada? Itulah bagian daripada turunan ilmu Quran, ada namanya al ilmu rosam wad dobit. Bagaimana Al-Quran ini bentuk penulisan, proses tadwin kodifikasinya disebut dengan ilmu rosam wad dobit. Bagaimana bentuk penulisan, peletakannya itu adalah ada bagiannya disebut ilmu rosam. Di dalam Al-Quran ada tak marbutoh. Tak marbutoh ini di dalam bahasa balaghah
atau ketatabahasaan ilmu Arab tidak sembarangan nempel. Bila mana ada lafad kata ditempelin oleh tak marbutoh ini unik. Bila mana berharakat bunyinya seperti tak, bila mana sukun bunyinya seperti hak. Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan hasanat, hasanah, wa fil akhirati hasanah, akhirah. Walaupun pelafalannya akhirah tapi penulisannya akhirat. Itulah hebatnya bahasa Arab. Tak marbutoh itu ketika berharakat bunyinya seperti tak, tidak beda sama sekali. Uniknya ketika sukun, ketika mati bunyinya seperti hak. Lafad-lafad yang ketempelan oleh tak marbutoh ini memiliki rahasia di dalam ilmu ma'ani. Ilmu apalagi itu Pak Ustadz? Ilmu ma'ani itu adalah bagian ilmu dalam balaghah, kesusastraan dalam bahasa Arab. Ada mantek, ada ma'ani, ada balaghah. Di antara turunan dalam bahasa Arab ada namanya ilmu ma'ani, membedah isi kandungan saripati daripada kalimat itu sendiri, disebut ilmu ma'ani, membedah makna kalimat. Boleh jadi lafadznya satu tetapi maknanya banyak, itu dibahas oleh ilmu ma'ani. Bentuknya beda, katanya berbeda, artinya sama, disebut dalam bahasan ilmu ma'ani. Termasuk dalam bentuk kalimat. Bila mana ada kalimat ditempelin tak marbutoh, ini menunjukkan lil mubalaghah wal kamalah, menunjukkan sempurna dan puncak tertinggi makna lafaz tersebut dibandingkan bila mana tidak menggunakan tak marbutoh. Contoh, jannah, surga, ujungnya ada tak marbutoh. Lepas tak marbutohnya, turunannya banyak. Ada jin, ada janin, ada majnun, ada jannah. Yang menggunakan tak marbutoh cuma satu, jannah. Jin tidak ada. Ada majnun, ada janin. Apa itu jin? Makhluk yang tersembunyi kasat mata, nggak kelihatan. Tetapi tidak kelihatan, tidak nampaknya jin, lafadznya tidak menggunakan tak marbutoh. Artinya jin walaupun tidak kelihatan bisa kelihatan. Bisa kelihatan jin? Bisa. Bisa karena lafadznya tidak pakai tak marbutoh. Tersembunyinya tidak sempurna, bisa kelihatan. Contoh, janin. Kelihatan nggak Pak janin? Jabang bayi. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Udah coba. Dan janin di dalam perut perempuan kelihatan? Nggak kelihatan. Pertanyaan, bisa kelihatan? Pakai apa namanya? Pakai USG. Maka janin. Kenapa bisa kelihatan? Tersembunyinya tidak sempurna karena lafadznya tidak menggunakan tak marbutoh. 3, majnun, orang gila. Orang gila permanen apa bisa diobatin? Bisa diobatin. Berarti tertutup otaknya, tertutup akalnya, tapi nggak permanen. Buktinya ada orang gila yang bisa normal. Kenapa? Jin nggak kelihatan tapi bisa kelihatan. Janin tersembunyi bisa kelihatan pakai alat. Majnun, orang yang gila, akalnya tertutup tapi bisa diobati. Tapi lafaz yang satu, jannah, surga, kelihatan. Pakai apa? Nggak ada kelihatan. Kenapa?
Sempurna tersembunyinya karena menggunakan tak marbutoh. Jannah, tersembunyi, sempurna sembunyinya. Kenapa? Karena Allah yang menyembunyikan lafadznya, makanya menggunakan tak marbutoh. Maka di dalam menerjemahkan Al-Quran tidak sembarangan kalau menemukan lafadz yang ada tak marbutohnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah yang dimaksud kebaikan apa? Kebaikan yang sempurna. Di dunia, di akhirat kebaikan yang sempurna. Kok sempurna? Karena lafadz hasannya ada tak marbutohnya. Itulah tingginya bahasa Arab. Bukan hanya sekedar nempel di ujung, nempel di akhir, tapi memiliki hikmah rahasia, dan itu dibedah dalam turunan-turunan bahasan ilmu kesusastraan bahasa Arab disebut ilmu ma'ani, termasuk lafadz udhiyah. Kenapa udhiyah lafadz kurban ujungnya ada tak? Karena memang kurbannya sempurna karena lillahi. Nah, itu bedanya. Beda penyembelihan yang lain. Kita punya entok sembelih, dibagiin nggak? Entok dibagiin nggak? Dibagiin, baunya doang ke tetangga. Bagiin baunya doang. Entoknya mah dimasak, diopor, dimakan sama keluarga, nggak dibagiin. Kenapa? Nggak ada tak marbutohnya. Tapi kalau kambing, domba, sapi, onta, kebo disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah, itulah disebut dengan udhiyah. Karena penyembelihannya, karena pengorbanannya bukan sekedar mengorbankan menyembelih hewan, tapi ada visi misi orientasi libtigha'i mardatillah, mengharap ridho Allah. Maka itulah kenapa kurban itu sepertiganya boleh dimiliki oleh si pekurban. Kata-katanya boleh. Namanya boleh mah diambil boleh, enggak ngambil lebih bagus, bukan boleh. Pemaknanya bukan boleh. Boleh itu sepertiga boleh hak diambil oleh si pekurban. Kalau enggak ngambil sempurna murni, berarti kurbannya diberikan kepada untuk mengharap ridho Allah. Jika masih ngarep minta jatah, berarti kurbannya belum sempurna. Maka bahasanya wayajuzu, boleh. Kenapa? Karena agama enggak maksa. Udah kurban juga alhamdulillah. Tapi lebih baik lagi ya tok kurban tiap tahun, umpamanya kurban tiap tahun ya tok sekali-kali. Panitia tahun ini mas saya nggak usah dikirim karena tahun kemarin udah selesai murni kurbannya semuanya, karena memang dari penamaannya saja udah ketahuan udhiyah, pengorbanan hewan pada tanggal 10, 11, 12, 13, yang mana orientasinya libtigha'i mardatillah, mengharap ridho Allah. Maka bahasanya boleh sepertiga daging hewan itu untuk si pekurban. Kata-katanya boleh. Itu yang menyebut sepertiga dari mana? Ijma para ulama. Kalau Rasul, dailah Pak, Rasul itu kalau berkurban bukan sepertiga, hanya mengenai sepotong, secuil, sepotong daripada hati hewan kurbannya. Kita mah beda, yang dicarinya daging tanpa lemak. Toh kita mah udah ada ngarap-ngarap baik dari kurbannya. Gua pesen, saya mah daging lamusir 3 kilo. Dah, coba itu
Kurban masih ngarap-ngarap. Seharusnya kurban yang udah tahun kali atau tiap bulan kok kita makan daging, umpamanya begitu. Sekarang kurban ya udah tiap bulan gue sering kita nemu daging mah. Ketika kurban ya setahun sekali, maka wajar di dalam penentuan orientasi visi misi berkurban semakin dilepaskan dan tidak mengambil bagian daripada kurban lebih afdol, walaupun boleh kita mengambil sedikit dari bagian hewan kurban lit tafaul, ngambil keberkahannya. Itu. Maka itulah kenapa bahasanya dengan udhiyah. Ini mah bukan udah mah kurban, kambingnya kurus, aduh, udah kambingnya kurus, minta ke panitia paha depan 2, paha belakang 2, apa yang dibagiin tuh? Yang begini mah ngerjain panitia. Bagaimana sunnahnya, idealnya ketika berkurban sampai nelpon panitia, gimana sih panitia? Belum nyampe-nyampe bagian saya. Wah, masih nagih, padahal itu kurban masih nagih, masih ngarep, padahal mah minggu kemarin kok di restoran makan daging-daging juga. Apa beda dagingnya tuh? Beda Pak Ustadz, judulnya kurban, dailah. Emang beda kalau motifnya ngarep beda. Tapi kalau motifnya tahun ini saya mau kurban, bener-bener kurban, murni kurbannya, dah cakep itu namanya. Sesuai dengan istilah kurbannya udhiyah. Dah tuh walaupun kita enggak dapat go nanti dibagiin, betul. Jatah RT. Walaupun kita nggak minta, tapi itu bakal kebagian-bagian juga. Maka itulah kenapa semakin murni ibadah, semakin afdol. Innamal a'malu binniyat. Wal udhiyatu mushtaqatun minad dohwah. Lafad udhiyah itu diambil asal katanya dari kata dohwah. Kenapa? Nah, ini asal mulanya disebut dengan asbabul wada'. Kenapa kurban itu dinamakan udhiyah? Kenapa harus lafad udhiyah? Lafad udhiyah ini mustaqnya ada lagi namanya ilmu istiqaq. Apa ilmu istiqaq? Melihat, menelusuri asal mula akar kata, disebut dengan ilmu istiqaq. Al-udhiyah, dari mana asal katanya? Diambil dari akar kata, mustaqnya disebut dari kata dohwah. Akar katanya nih. Wasummiya, dinamai udhiyah ini dengan lafad udhiyah kurban ini bi awwali zamani fi'liha, karena pertama kali terjadinya penyembelihan hewan kurban wahuwa duha, yaitu di waktu duha. Siapa yang pertama kali kurban? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika hendak menyembelih putranya Nabiullah Ismail, perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu terjadi waktunya di waktu duha. Maka itulah salah satu momentum jamarot, melempar jumratul ula, wusta, aqobah, itu paling utama kalau bisa di waktu duha. Udah dohor ya, udah kredit tahun 2003 peristiwa Mina itu terjadi karena orang-orang ngambil waktu jamarot paling afdol ketika waktu duha.
Ada yang baru pulang, ada baru pergi. Saat itu Mina terowongan baru satu. Yang datang masuk ke sono, yang pergi ke sono, tubrukan di terowongan Mina. Jutaan orang wafat pada peristiwa itu. Maka kerajaan Arab Saudi menghimbau ada jam-jam tertentu yang dilarang, bukan dilarang, dihindari untuk melempar jumroh, khawatir ataupun mengantisipasi waktu padatnya melempar jumroh. Wahwa secara penamaan duha, karena memang pelaksanaan penyembelihan daripada hewan kurban ini adalah di waktu duha, maka disebut udhiyah. Begitu. Dalam sebuah riwayat di dalam kitab Al-Luma fi Asbabil Wurud, buah karya Asy-Syaikh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa zaman Rasulullah. Suatu ketika Rasul sudah selesai sholat Idul Adha, sholat selesai, khutbah selesai, bubaran. Rasul pulang dari Masjid Nabawi. Ketika pulang di perjalanan, padahal Rasul baru pulang sholat, Rasul baru selesai pulang sholat Idul Adha, di perjalanan Rasul menemukan orang-orang sudah nyincang, sudah memotong-motong daging unta kurban mereka, padahal Rasul baru pulang sholat. Artinya ini orang-orang yang sudah menyincang daging unta, daging kurbannya, kira-kira nyembelihnya jam berapa? Nyembelihnya udah pagi-pagi hari. Maka kata Rasul, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, falyadbah makana ukhra, maka dia harus mengganti penyembelihannya sebagai pengganti penyembelihan kurban yang tidak sah, karena penyembelihannya sebelum sholat Idul Adha. Sembelihannya sah, tetapi bukan kurban. Nah, itu bedanya. Ibadah kurban itu hewannya disembelih ba'da sholatil Id, setelah selesai sholat Idul Adha. Maka ayatnya fasholli li rabbika wanhar, disebutkannya sembelih dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu, setelah sholat baru sembelih. Maka bila mana dibalik, sembelih dulu padahal belum sholat, maka tidak sah penyembelihannya. Pertanyaannya, nah ini beberapa tahun kemarin banyak dipertanyakan ketika masa corona. Ketika masa corona, banyak masjid musola yang biasa mengadakan penyembelih tempat, penyembelihannya di mana? Dijagal. Nah, ditanya, pertanyaannya, nyembelih dijagal jam berapa? Jangan sampai nyembelihnya subuh aja. Kalau nyembelihnya itu sapi subuh, nyembelihnya jam 6 karena ngejar target, la haula, udah. Sapinya dimakan nggak dagingnya? Sah penyembelihannya, tapi tidak menjadi hewan kurban karena penyembelihannya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan ini kejadian zaman Rasul. Rasul baru pulang selesai sholat Idul Adha. Ketika pulang, orang-orang lagi nyacak, atau berarti penyembelihannya sebelum sholat. Kata Rasul, man kana, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, falyadbah makana ukhra, maka dia harus mengganti penyembelihannya. Nah, dan ini pun oleh para ulama, hadis itu banyak menjadi acuan
adanya kasus-kasus serupa. Mana contohnya? Panitia ketempuhan, kambingnya sekarat malam takbiran, ayo coba itu. Atau sapinya mabok malam takbiran, aduh, kalau enggak disembelih mati, bukan sayang. Kalau enggak disembelih kambingnya mati, kalau disembelih belum waktunya, kan dilema ini. Maka ida ta'arodo, bila mana kontradiktif dua hal, ambil yang paling sedikit resikonya. Kira-kira kalau diantepin resikonya besar apa tidak? Besar. Udah mah disembelih enggak kemakan, enggak kurbannya, enggak panitia, wah udah repot ini mah, bisa diteror panitia demo. Untuk meminimalisir resikonya sembelih, set, udah Pak Ustadz kan belum waktunya, maka inilah bila mana ta'arud, sembelih saja. Akan tetapi itu hewan jatuhnya jadi penyembelihan biasa. Terus yang punya hewannya bagaimana? Sudah dapat pahala, wong udah beli hewannya, niatnya buat kurban, wong hewannya mati, bukan karena human error, bukan karena kesalahan, insya Allah pahalanya masih dapat. Tapi seumpama ada solusi yang lebih bijaksana, panitia ganti. Nah coba itu. Nah kalau bisa. Nah kalau satu kambingnya, kalau 5, doi lah. Terus bagaimana yang disembelihnya? Udah besok Pasak, udah bela bareng-bareng, udah sedekahnya iya, pahalanya sedekah iya, kurbannya jadi. Itu kalau kejadian. Maka dari hadis itu banyak turunan-turunannya. Maka itulah kenapa ibadah kurban dinamakan istilahnya dengan udhiyah. Karena ibadah kurban ini adalah amaliyah dohiroh, amaliyah yang berbentuk fisik, kelihatan nyata, dan kaifiyah tata caranya dibatasi dengan tata cara dan dibatasi dengan waktu. Waktunya berapa? 4 hari, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Dari mulai kapan? Setelah sholat Idul Adha. Sholat yang dimana? Sholat tempatnya dia. Jangan mengacu ke tempat yang lain. Saya mah nyembeli jam 6. Kenapa? Saya mah ngikutin waktu Maluku, umpamanya lebih awal. Enggak bisa. Waktunya waktu dia, waktu kampung kita. Enggak boleh waktu ngikutin waktu mundur ke belakang. Umpamanya saya mah niatnya ngikutin orang Madura aja. Kan orang Madura umpamanya beda sejam setengah, umpamanya saya mah niatin ngikutin mereka aja, enggak bisa, enggak boleh. Kenapa harus ngikutin daripada tempat kita? Itulah kejadiannya Rasul ketika pulang sholat Idul Adha, menemukan orang sudah menyacah daging kurban. Kata Rasul, falyadbah makana ukhra, mereka harus mengganti penyembelihan sebagai pengganti hewan kurbannya, karena disinyalir penyembelihannya sebelum sholat Idul Adha. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fiha qoblal ijma'. Dan adapun dalil yang mendasari syariat kurban ini sebelum ijma'. Jadi kurban ini adalah ijma', konsensus kesepakatan para ulama bahwa hukumnya menurut mayoritas ulama kurban ini sunnah muakkad. Hukumnya sunnah tapi hampir-hampir mendekati hukum wajib,
karena Rasul setiap tahun berkurban. Bagi Rasul kurban itu wajib, tapi bagi umatnya hukumnya sunnah, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang merubah hukumnya. Contoh seperti kurbannya nazar, maka jadi wajib. Selanjutnya, apa dalilnya? Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Wa hiya sunnatun muakkadatun. Para ulama memperinci tentang masalah kedudukan hukum daripada ibadah kurban. Wa yambaghi liman qadara 'alaiha ayyuhafidha 'alaiha. Wa yambaghi, dan amat dianjurkan, liman qadara, bagi yang mampu, ayyuhafidha 'alaiha, hendaknya tiap tahun kurban. Oh, bagi yang mampu boleh tiap tahun kurban, enggak jadi masalah. Betul. Wa zahaba Malikur rahimahullahu ta'ala, berpendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala, menurut Imam Malik, ila wujubiha, wajib kurban. Wah, coba itu. Menurut mazhab Maliki, hukum kurban ini wajib. Nah, di mana kira-kira kalau seumpama mazhab Maliki mewajibkan, otomatis pengamal mazhab Maliki bila mana datang bulan Dzulhijjah mereka wajib kurban. Di mana daerah-daerah, negara-negara pengamal mazhab Maliki, contoh Maroko, Afrika, daerah-daerah benua Afrika, Maroko, Senegal, itu semuanya kebanyakan bermadhab Maliki. Bila mana mereka mengamalkan madhab Maliki, datang bulan Dzulhijjah, menurut Imam Maliki kurban itu hukumnya wajib. Coba cocok diterapin di Danamon ini. Satu kakak satu diprotes di KM-nya nah. Wa qala Abu Hanifah, dan berpendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yajibu alal muqimi bil baladil musir, ibadah kurban itu wajib, tapi bagi mereka yang berada di kota ataupun negara maju. Contoh Pak Juniarto orang Dubai, Dubai, kontrakan 50 pintu, kemana-mana, ke warung pakai Mercy, beduh, coba kagak pernah nginjek aspal, saking kayaknya. Jadi dari teras langsung mobil, saking kayaknya. Kalau mudik helikopter, aduh. Nah, yang begini bila mana hidup di kota maju, hidup di kampung kaya, hidup di kota kaya, hidup di negara maju, kata Imam Abu Hanifah, wajib mereka penduduknya untuk berkurban. Oh, coba. Wa hadzal ladzi yamliku nisaban, dan ketentuan-ketentuan ini adalah bagi mereka yang telah memenuhi nisabnya, yaitu nisab daripada udhiyah ini cukup untuk kehidupan nafkah orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka selebihnya bila mana ada kelebihan, dianjurkan untuk berkurban. Maka bagi kita yang haji enggak, ke Mekah enggak, ke Madinah enggak, orang Mekah
bukan orang Madinah, bukan. Kalau orang Mekah, orang Madinah pantas mempersiapkan kota mereka untuk menyambut tamu-tamu Allah yang akan melaksanakan haji. Kita mah bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Yang kita siapin apa? Yang kita siapin satu, persiapan ibadah kurban, dua, persiapan Idul Adha. Bagi mereka yang ibadah haji, haji di sana. Bagi yang tidak haji, kurban di kampung halamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki untuk bekal kita berkurban di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.